John Garrison Johnston yang terkenal dengan nama Liver Eating Johnson lahir pada tanggal 1 Juli 1824 di Little York, New Jersey. Ibunya bernama Eliza Garrison dan ayahnya bernama Isaac Garrison yang diduga berasal dari keturunan Irlandia atau Skotlandia. Johnston memiliki 5 saudara perempuan dan kemungkinan juga dia memiliki seorang saudara laki-laki. Johnson muda mengalami masa kecil yang sulit karena ayahnya, Isaac, sering memperlakukannya dengan buruk. Isaac bukan hanya seorang pecandu alkohol, tapi dia juga memaksa anaknya bekerja terlalu keras. Untuk membayar hutang yang telah ia kumpulkan, Johnston muda harus bekerja sebagai buruh di sebuah pertanian dan seringkali ia pingsan karena kelelahan. Selain itu, Isaac digambarkan sebagai pria yang pemarah dan brutal, dan kemungkinan besar dia memukuli Johnston saat masih muda. Meskipun hal ini mungkin membuat Johnston muda menjadi lebih tangguh, hal itu sudah pasti memengaruhi karakternya karena ia kemudian tumbuh menjadi pria pemabuk, kasar, dan mudah marah. Seiring bertambahnya usia Johnston, dia tidak lagi bisa mentolerir perlakuan buruk ini. Sekarang, sebagai remaja yang cukup dewasa untuk mengurus dirinya sendiri, dia memutuskan untuk meninggalkan rumah dan tak lama kemudian dia mendapatkan pekerjaan berburu paus di sebuah sekunar pesisir. Waktu berlalu dengan cepat dan sebelum dia menyadarinya, dia telah menghabiskan sekitar 12 tahun di laut. Johnston mulai bosan dengan pekerjaan ini dan memutuskan sudah waktunya mencari sesuatu yang lebih menarik. Saat ini dia telah tumbuh menjadi pria bertubuh sangat besar dengan tinggi lebih dari 6 kaki dan berat sekitar 260 pon. Selain itu, dia digambarkan sebagai pria yang seluruh tubuhnya berotot dan hampir tidak memiliki lemak sama sekali. Pada tahun 1846, Perang Meksiko-Amerika pecah. Sekarang berusia 22 tahun, Johnston memutuskan untuk mendaftar di Angkatan Laut Amerika Serikat, namun karirnya sebagai pelaut tidak berlangsung lama. Saat berada di Geladak, salah satu rekan Johnston dihukum oleh seorang letnan. Marah karena hal ini, sifat impulsif Johnston membuatnya memukul atasannya, sebuah pukulan yang mengenai leher dan membuatnya pingsan sementara. Dalam keadaan linglung, letnan itu bangkit, tetapi dia tidak benar-benar yakin apa yang terjadi, meskipun dia curiga itu adalah perbuatan Johnston. Akibatnya Johnston dihukum dan tidak diizinkan meninggalkan daratan selama sebulan penuh. Ketika Johnston akhirnya bisa menginjakan kaki di daratan, dia membelot dari Angkatan Laut Amerika Serikat dan mengembara ke wilayah barat liar yang luas. Untuk menghindari penangkapan yang bisa berujung pada eksekusi gantung, dia mengganti namanya dari John Johnston Garrison menjadi John Johnson saja. Diduga dia pergi ke California, di mana dia menghabiskan waktu menambang tepat sebelum dimulainya demam emas. Setelah itu, Johnson melakukan perjalanan ke timur melewati Colorado dan kemudian ke utara melalui Wyoming, akhirnya berakhir di wilayah Alder Gulch di Montana Selatan. Di sana, dia bekerja sebagai penebang kayu dan berkat tubuhnya yang besar, dia sangat ahli dalam menyediakan kayu bakar untuk kapal uap. Namun, dia juga melakukan banyak pekerjaan lain, termasuk berburu, menjebak hewan, dan menyelundupkan minuman keras. Pada masa inilah dia bertemu dengan sahabat dan rekannya seumur hidup, J.X. Butler. Keduanya sama-sama suka minum-minum dan memiliki watak yang brutal, sesuatu yang justru mereka nikmati. Meskipun Johnson adalah seorang petualang pegunungan yang terampil, ia menghabiskan sebagian besar waktunya di Montana bertempur melawan penduduk asli Amerika. Pada saat inilah mitos seputar kehidupan Johnson mulai berkembang. Legenda mengatakan bahwa saat berada di Montana, ia bertemu dengan seorang wanita muda dari suku Indian Flathead. Akhirnya, wanita itu menjadi istrinya, dan bersama-sama mereka tinggal di sebuah kabin kayu yang dibangun sendiri oleh Johnson. Tentu saja, tidak lama kemudian istri Johnson hamil, dan tampaknya ia akhirnya bisa menjalani kehidupan yang baik dan damai. Namun itu tidak terjadi. Suatu hari di tahun 1847, saat Johnson sedang keluar, sekelompok penduduk asli Amerika dari suku Crow menyerang rumahnya. Sayangnya, istri Johnson yang sedang hamil tewas dalam kejadian itu, dan rumahnya dibakar hingga rata dengan tanah. Begitu Johnson mengetahui hal ini, dia bersumpah untuk memburu suku Crow dan membalas dendam. Johnson adalah seorang petarung yang hebat dan pemburu yang bahkan lebih baik lagi. Dia bersenjata lengkap dan mulai mengambil nyawa musuh-musuhnya.
Begitu kepala suku Crow mendengar hal ini, dia mengirimkan sekelompok 20 prajurit terbaiknya untuk membereskan Johnson sekali untuk selamanya. Tapi mereka gagal. Liver Eating Johnson telah membunuh mereka semua satu persatu. Menurut kisah ini, Liver Eating Johnson mendapat julukannya karena setiap kali dia membunuh orang Crow, dia akan mengeluarkan hati mereka dan memakannya. Bagi suku Crow, hati sangat penting untuk memasuki alam baka. Jadi dengan memakannya, Johnson menunjukkan rasa tidak hormat yang luar biasa kepada suku tersebut dengan merampas kesempatan orang mati untuk masuk ke alam baka. Johnson tak kenal ampun. Untuk membalas kematian istrinya, diduga dia membunuh lebih dari 300 orang dari suku Crow. Pada saat itu reputasinya sudah begitu besar sehingga suku-suku asli Amerika gemetar hanya dengan mendengar namanya. Namun dendam Johnson terhadap suku Crow terhenti ketika dia diculik oleh sekelompok penduduk asli Amerika dari suku Blackfoot. Mengetahui bahwa suku Crow akan membayar mahal untuk dirinya, mereka mengikatnya dengan tali kulit dan menelanjanginya hingga pinggang sampai mereka bisa bertemu dengan pembelinya. Namun, suku Blackfoot sangat meremehkan kemampuan Liver Eating Johnson, hanya menugaskan satu orang untuk menjaga tenda tipinya. Tak butuh waktu lama sampai Johnson berhasil melepaskan diri dari tali kulitnya dan melumpuhkan penjaga itu. Setelah itu dia dengan cepat keluar dari perkemahan suku Blackfoot dan masuk ke dalam hutan. Bahkan dikabarkan bahwa dia begitu lapar sehingga dia memotong salah satu kaki penjaga yang kemudian dia makan saat melarikan diri. Yang luar biasa, saat melarikan diri dari suku Blackfoot, Johnson bertemu dengan rekan lamanya yang membantunya menemukan jalan pulang. Menurut kisahnya, sekitar 25 tahun setelah kematian istrinya, Liver Eating Johnson akhirnya berdamai dengan suku Crow. Diduga perjanjian ini terjadi karena meningkatnya bahaya dari perang perbatasan Amerika dan meningkatnya kekerasan antar suku Indian. Namun demikian, kisah populer yang melibatkan istri Johnson, dendamnya dan pelariannya yang menegangkan ini sebenarnya hanyalah sebuah mitos. Tidak ada bukti nyata yang mendukung kisah ini, dan dalam banyak kesempatan, Johnson menyatakan bahwa cerita itu tidak benar. Dia dengan tegas mengklaim bahwa dia tidak pernah memiliki seorang istri. Tampaknya, cerita itu muncul saat dia mengantar seorang wanita penduduk asli Amerika ke sebuah pos terdepan. Sesampainya di sana, wanita itu mengaku bahwa mereka adalah suami istri untuk mencegah dia diganggu. Selain itu, catatan militernya sama sekali tidak menyebutkan adanya perang pribadi melawan suku Crow. Faktanya, sebagian besar waktu, dia memiliki hubungan baik dengan suku Crow. Salah satu sumber bahkan mengklaim bahwa dia pernah diangkat menjadi kepala bangsa Crow karena rasa hormat mereka kepadanya. Meskipun Johnson memang mengakui telah membunuh beberapa prajurit Crow, semuanya dilakukan untuk membela diri. Dengan pecahnya Perang Saudara, Johnson memutuskan untuk bergabung dengan Angkatan Darat Union, masuk ke Divisi 1 Kavaleri Colorado Kedua, Brigade Keempat Kompi H sebagai seorang penjejak. Saat itu, usianya sudah 39 tahun. Sekali lagi, masa Johnson di Angkatan Bersenjata berlangsung singkat. Setelah hanya 5 hari, dia melakukan desersi dan menghabiskan semua uang yang didapatnya untuk membeli whisky. Meskipun demikian, dia kemudian ditugaskan kembali ke resimen kedua. Apakah dia dihukum karena desersi atau berhasil mengelabui agar lolos dari hukuman, tidak diketahui. Bagaimanapun juga, pada bulan Oktober 1864, Johnson bertempur dalam pertempuran Westport yang mengakibatkan dia tertembak di kaki dan bahu. Setelah sembuh, Johnson melanjutkan bertempur dalam Perang Saudara hingga dia diberhentikan pada tanggal 23 September 1865. Tidak yakin harus berbuat apa sekarang, Johnson memutuskan untuk pulang dan kembali melakukan apa yang paling ia kuasai, seperti bekerja di ladang emas, menjual alkohol, dan menebang pohon. Tentu saja, sebagian besar uang hasil jerih payahnya dihabiskan untuk kecanduannya pada whisky. Saat bekerja sebagai penebang kayu, atau yang dikenal sebagai woodhawk, Johnson dan rekannya sering diserang. Pekerjaan woodhawking memang selalu penuh bahaya, tetapi karena mereka berkemah di jantung wilayah Sioux, banyak yang percaya bahwa mereka seperti menandatangani surat kematian mereka sendiri. Pada musim panas tahun 1868, tercatat ada 7 penebang kayu yang dilaporkan tewas di daerah setempat.
Tentu saja lokasi mereka membuat mereka sering diserang, tetapi untungnya Johnson dan rekannya selalu berhasil selamat. Pada tahun yang sama, saat bekerja di muara sungai Musselshell, Johnson dan para penebang kayu lainnya disergap oleh 6 orang dari suku Sioux. Baku tembak pun terjadi, dengan beberapa orang dari kedua belah pihak terluka dan 1 orang dari suku Sioux tewas. Tak lama setelah itu, pertempuran berubah menjadi kebuntuan. Meskipun begitu, Johnson keluar ke tanah terbuka dan pura-pura melahap sepotong kecil hati yang dia ambil dari pisaunya. Kelima orang Sioux yang masih hidup dan rekan-rekannya semua mengira itu nyata. Disinilah dia dijuluki Liver Eating Johnson. Selain menebang kayu untuk kapal uap, Johnson juga memasang perangkap dan berburu di dalam wilayah Sioux. Mereka tidak menyambutnya dengan baik. Tidak hanya mencuri perangkap dan kulit hasil buruannya, tetapi pada suatu kesempatan mereka bahkan memaksa masuk ke kabinnya dan menunggu dia pulang untuk menyergapnya. Karena hal ini, Johnson harus memasang perangkap. Ini termasuk daging beracun dan sebuah terowongan kecil di bawah kabinnya. Kabinnya jika dia diserang. Ketika Johnson menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dia merangkak ke dalam terowongannya dan menembaki orang-orang pribumi dari bawah lantai kayu. Johnson berkembang dalam kehidupan pemburu dan penjebak di pegunungan ini dan terus menjalani hingga usia 40-an. Dia ikut serta dalam setiap pertempuran besar dan bahkan menjadi pengintai untuk Jenderal Miles. Namun pada saat ini, masa-masa menyelundupkan minuman keras telah berakhir. Dia tahu bahaya menjual whisky dan usianya yang sudah tua membuat risikonya menjadi terlalu besar. Selama bertahun-tahun dia menghasilkan banyak uang dari perdagangan ini, terutama karena dia cukup berani untuk bepergian melewati wilayah Whoop Up yang dianggap sebagai salah satu daerah paling berbahaya dan bermusuhan bagi orang kulit putih. Memilih pekerjaan yang lebih aman, untuk beberapa waktu dia menjadi pemandu perjalanan ke pegunungan di Montana Selatan. Ia juga tetap menjalankan kebiasaannya berburu dan memasang perangkap. Meskipun begitu, dia sempat mencoba satu usaha bisnis dengan mendirikan jalur kereta pos untuk sementara waktu. Pada tahun 1880-an, dia menjadi penegak hukum di Colson, sebuah kota di Marshall di Red Lodge, Montana. Namun pekerjaannya tidak menarik, jadi dia memutuskan untuk bergabung dengan pertunjukan Wild West. Namun jalur karir ini tidak bertahan lama. Telah disebutkan bahwa Johnson membenci Bill Coldy. Selain itu dia tidak puas dengan gajinya. Jadi Johnson berhenti dan kembali ke Colson. Lelah bersama orang lain dan ingin hidup tenang sendirian, dia membangun sebuah kabin di hutan untuk menghabiskan sisa hidupnya. Namun tak lama kemudian dia menjadi sheriff kota, posisi yang dia pegang hingga pensiun pada tahun 1894. Dia tinggal di kota itu selama beberapa tahun lagi, sampai akhirnya dia ditempatkan di rumah sakit veteran di Santa Monica, California pada bulan Desember 1899. Dia meninggal hanya 1 bulan kemudian pada tanggal 21 Januari 1900. John Johnson dimakamkan di pemakaman veteran di Los Angeles. Namun, setelah negosiasi dan kampanye yang dipimpin oleh sekelompok pelajar muda pada bulan Juni 1974, jenazah Johnson dipindahkan ke Old Trail Town di Colby, Wyoming. Kota itu hanya berjarak 65 mil dari bekas kabinnya di Red Lodge dan merupakan salah satu tempat favoritnya. Pada tahun 1972, sebuah film yang didasarkan pada buku Robert Bunker, Crow Killer, The Saga of Liver Eating Johnson, dirilis. Film tersebut berjudul Jeremiah Johnson dan dibintangi oleh Robert Redford. Baik buku maupun filmnya diangkat secara longgar dari kisah hidupnya dan berbeda dari kisah nyatanya. Terima kasih semuanya telah menonton video ini tentang John Johnson atau Liver Eating Johnson. Saya harap kalian menikmatinya. Jika kalian suka, beri saya like di bawah ini. Dan jika kalian punya saran, silakan kirim email atau tinggalkan komentar. Pokoknya itu saja dari saya. Jadi sampai jumpa di Forgotten Lives berikutnya. Terima kasih.